Smartverse pernah denger nggak olahraga Animal Flow? Kalau misalnya belum, sama nih kayak saya juga belum pernah denger olahraga Animal Flow. Tapi kalau misalnya dengerin namanya sih kayaknya ini olahraga yang basicnya ngikutin dari gerakan-gerakan hewan. Tapi daripada nebak, mendingan kita langsung aja berbincang-bincang bersama partner Sehat Health on Top kali ini adalah seorang instruktur Animal Flow dan juga founder dari Well Mover yaitu Kak Riyadi Arsandi. Halo Kak, apa kabar? Halo Viana, kabar baik. Oke, ini Kak lagi sibuk apa nih Kak? Sekarang aku sih lagi sibuk ngepet. Jadi Lagi ini ya, kerjanya lagi kebanyakan ngumpul di rumah tapi banyak ada uangnya. Ya, ya, serem ya. makanya Iya. sekarang lebih fokus ngajar virtual ya. Jadi kan aku personal trainer dan juga instructor. Tapi sekarang lagi lebih banyak ngajar virtual. Biasa sih ngajar ada yang offline juga, cuman sekarang karena lagi bulan puasa, kebetulan yang offline lagi off. Jadi sekarang fokusnya sih lebih ke virtual. Olahraga bukan hanya sebagai hobi tapi udah jadi job desk kali ya. Nah, sebelumnya ya jadi kan sekarang jadi instruktur nih. Nah, olahraga yang Kakak jalanin apa aja sih Kak? Kalau olahraga yang aku jalanin untuk sebagai instruktur ya, biasanya sih aku tuh ngajar yang sifatnya functional training. Jadi ada kayak kelas HIIT, lead, bootcamp, yang seperti itu. Terus aku juga ngajar animal flow. Tapi kalau misalnya olahraga yang lainnya, aku juga ngelakuin olahraga lari, terus ngelakuin olahraga outdoor juga beberapa, masih sering juga sih sebenarnya. Nah, kita bahas langsung Animal Flow nih. Aku sih benar-benar baru denger ya namanya Animal Flow. Nggak tahu sih mungkin Smart Viewers sudah pernah, aku nggak tahu nih Smart Viewers yang lainnya udah pada denger apa enggak gitu. Tapi kalau aku benar-benar baru pertama kali. Boleh dijelasin nggak sih Kak ini olahraga jenis apa, apa gerakannya, manfaatnya juga mungkin boleh dijelasin. Atau mungkin sejarahnya juga boleh. Oke, jadi animal flow itu bisa dibilang dia tuh kayak sistem latihan yang lumayan inovatif ya, karena saya juga waktu pertama kali ngeliat animal flow, wah kayaknya ini seru banget gitu. Dan dia tuh jadi latihannya itu sifatnya tuh ground based, dimana kita tuh banyak melantai dengan hanya menggunakan body weight aja. Jadi hanya menggunakan body weight tanpa alat sama sekali, dan kebanyakan gerakannya itu sifatnya quadrupedal. Jadi quadrupedal itu seperti hewan berkaki empat, di mana kita hanya menggunakan kedua tangan dan kedua kaki kita untuk bertumpu, untuk bergerak di lantai. Nah, gerakan-gerakannya sih sebenarnya sifatnya tuh lebih bersifat fungsional ya. Jadi fungsional itu kita akan bergerak ke segala arah. Kalau misalnya olahraga pada umumnya kan, misalnya contoh lari atau sepeda, biasanya kita hanya bergerak satu arah, kalau nggak ke depan, ke belakang. Nah, kalau di Animal Flow ini kita bergerak ke segala arah. Ada gerakan ke samping, kemudian ada gerakan memutar. Nah, itu dengan gerakan-gerakan natural seperti itu, sebenarnya itu gerakan yang fungsional yang tujuannya untuk mendukung aktivitas kita sehari-hari juga. Terus juga untuk supaya kalau kita melakukan olahraga yang lain itu mengurangi risiko cedera. Nah, dan tujuannya sih lebih fokusnya itu ke flexibility dan mobility. Terus dia juga ngelatih strength, kemudian ngelatih koordinasi tubuh juga dan keseimbangan tentunya. Karena kan kita bisa dibilang jarang banget latihan yang sifatnya di bawah gitu kan, apalagi kedua tangan kita saling menempel lantai gitu. Biasanya kan kalau latihan kan kita paling latihan beban kan, lebih bersifat open chain. Nah, kalau ini closed chain itu kita semua anggota tubuh kita itu saling menempel ke lantai. Seperti itu. Oke, nah kenapa Kakak sendiri bisa tertarik nih sama olahraga Animal Flow gitu kan? Terus pertama kali kenal sama olahraga ini mungkin dari tahun berapa sih? Kalau Animal Flow sendiri tuh dengarnya sih udah lama ya, jadi udah tahu. Cuman dulu aku mulai tertarik itu tahun 2018. Nah, Animal Flow ini kan kebanyakan masih di luar negeri ya, jadi dia tuh belum pernah ngadain workshopnya sama sekali di Indonesia. Nah, waktu itu sempat ada workshopnya tahun 2018 di Indonesia, cuman itu internal dari salah satu mega gym di Jakarta gitu. Okay. Kebetulan saya tuh dulu kerjanya di situ juga, cuman dulu saya kerja sebagai head office, bukan sebagai personal trainer. Nah, waktu itu saya mau ikutan workshopnya, cuman ternyata untuk mengikuti workshop tersebut harus memiliki sertifikasi trainer atau memiliki
eligible di fitness gitu kan. Jadi waktu itu saya nggak bisa ikutan workshopnya, dan akhirnya pas tahun lalu itu waktu pandemik, nah mereka ngadain online workshop. Nah waktu itu saya ikut, jadi tahun lalu saya mulai ikutan online workshopnya, dan ya alhamdulillah sekarang mulai jalanin Animal Flow sebagai instructor. Seperti itu. Jadi memang karena dari Animal Flow-nya sendiri belum pernah sama sekali untuk datang ke Indonesia buat ngadain workshop. Biasanya dulu kan offline, cuma sejak pandemi mereka udah mulai banyak online workshop yang bisa diikutin oleh semua orang dari berbagai negara. Seperti itu. Oke, nah kenapa nih jadi tertarik sama olahraga Animal Flow dan akhirnya menekuni sebagai instructor? Karena kan mungkin maksudnya banyak ya olahraga ya gitu. Tapi kenapa Animal Flow? Ya, sebenarnya sih kalau bisa dibilang kalau olahraga yang lainnya aku juga suka ya, apalagi yang sifatnya functional training. Kalau misalnya yang latihan beban aku juga suka. Cuman kalau kayak Animal Flow mungkin bisa terbilang baru, dan kalau saya lihat memang fungsinya itu banyak banget gitu. Animal Flow ini sangat bermanfaat buat orang-orang yang mungkin mereka ngerasa badannya kaku. Jadi fungsinya tuh mirip-mirip seperti yoga, seperti beberapa gerakan-gerakan yang sifatnya melatih mobility ya. Jadi kalau Animal Flow itu saya lihat sih gerakan-gerakannya unik, dan juga dia itu ngelatih seluruh tubuh. Jadi nggak cuma satu jenis otot, tapi ngelatih semua otot, dan juga gerakan-gerakannya itu bersifat dinamis. Mungkin karena itu sih biasanya, karena functional dan melatih semuanya gitu, melatih fungsi-fungsi dari tubuh kita itu sendiri. Oke. Nah, untuk tadi kan mungkin baru mengenal olahraga Animal Flow ini kan dari tahun 2018. Nah, tahapan sampai akhirnya jadi dapat sertifikasi itu gimana sih Kak gitu? Terus berapa lama sampai akhirnya benar-benar jadi instructor? Oke, jadi kalau untuk menjadi seorang Animal Flow instructor, memang kita harus mengikuti workshopnya terlebih dahulu ya. Nah, workshopnya sendiri bisa dilihat informasinya di websitenya Animal Flow. Nah, di situ selain kita ikut workshopnya, kita juga harus memiliki sertifikasi sebagai personal trainer ya, dari lembaga apapun gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya sudah tahun 2019 akhir itu saya udah memiliki sertifikasi personal trainer, dan setelah mengikuti workshopnya pun itu kita belum langsung menjadi instructor karena akan ada tesnya. Nah, di sini tesnya ini kita diminta untuk mengirimkan video. Salah satunya itu adalah kita memperagakan gerakan-gerakan Animal Flow dan juga mengajar ya. Jadi kita kasih video coaching ke orang tentang gerakan-gerakan Animal Flow. Jadi memang ada stepnya sekitar 3 bulan, baru 1-3 bulan untuk mendapatkan sertifikasi Animal Flow itu setelah mengikuti workshop. Oke, nah sebelum bisa ngikutin gerakan Animal Flow, kan kita kan juga butuh penyesuaian ya. Kira-kira olahraga yang mungkin mendukung untuk olahraga Animal Flow ini apa Kak? Ya, kalau untuk adaptasi sendiri, jadi kan kalau setiap olahraga memang harus ada adaptasi ya. Kalau menurut saya sih Animal Flow ini sistemnya tuh udah dibuat memang bisa cocok untuk semua kalangan. Jadi walaupun mungkin belum pernah olahraga sama sekali ya, mungkin misalnya udah lama nggak olahraga terus baru mulai olahraga lagi, mereka bisa beradaptasi dengan Animal Flow. Jadi nggak perlu harus melakukan olahraga tertentu dulu baru mengikuti Animal Flow. Itu nggak perlu kalau menurut aku, karena gerakan-gerakannya itu benar-benar kalau misalnya dari awal biasanya aku akan ajarkan dari basic banget, dan gerakan-gerakannya itu bisa menyesuaikan. Misalnya ada gerakan yang mungkin sulit ya, karena mungkin keterbatasan dari tubuh kita belum bisa melakukannya, itu nanti ada gerakan-gerakan opsionalnya, gerakan-gerakan yang bisa dilakukan untuk orang-orang yang mungkin memiliki keterbatasan tertentu gitu sih. Jadi menurut saya sih nggak masalah gitu. Kalau misalnya baru pertama kali ikutan Animal Flow. Nah, tapi kan tadi olahraga Animal Flow ini kan bisa sebagai fungsional, terus juga ngelatih otot, mobility, flexibility.
ini sebetulnya agak masuk sama pilates, yoga gitu-gitu. Ini satu pertemanan atau memang sebetulnya beda nih kategorisasinya gitu. Karena kayaknya apalagi pakai body weight kan, HIIT juga termasuk. Cuma bedanya kan kalau HIIT kan loncat-loncatnya kan. Berarti ini termasuk ke kayak lebih nyantai, lebih apa ya? Ya nggak sih Kak, olahraganya kayak gitu? Tergantung kebutuhan, jadi bisa disesuaikan intensitasnya. Jadi kalau untuk animal flow sendiri itu disesuaikan intensitasnya, bisa fokusnya ke stretching, bisa fokusnya ke gerakan yang lebih dynamic, mau meningkatkan power, strength, endurance itu bisa. Ya, nanti tergantung kebutuhan. Memang sih sebenarnya animal flow ini kalau dari pendirinya sendiri Mike Fitz di Amerika dia bilang memang animal flow ini terdiri adaptasi dari berbagai macam fitness disiplin yang lain gitu. Misalnya seperti yoga salah satunya, kemudian seperti martial art ya. Jadi seperti capoeira sama Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi mereka kan biasanya pemanasannya juga ada yang bersifat ground based ya. Jadi bisa dibilang kalau fitness itu luas ya, dan masing-masing dari disiplin itu saling memiliki kesamaan, ada yang memiliki kesamaan, dan sebenarnya itu karena tubuh kita bisa bergerak menyesuaikan gitu loh. Makanya setiap gerakan-gerakan tiap olahraga tuh kadang-kadang ada yang sama, ada yang beda. Cuman mungkin metodenya aja yang berbeda gitu sih. Oke. Kalau untuk intensitasnya sendiri bisa disesuaikan. Kalau kadang-kadang kalau Oke. Kalau misalnya untuk pemula sih biasanya aku lebih cenderung kalau intensitas. Lebih cenderung ke intensitas rendah dulu. Oke, siap-siap. Ini aku masih mau bahas banyak banget sih soal animal flow karena aku baru pertama kali tahu. Jadi masih banyak banget yang pengen dibahas, tapi kita break dulu, kita istirahat dulu. Nanti kita akan kembali lagi ya Kak. Jadi Smartverse jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Health on Top.